tapi kamu juga boleh nanti mencobanya menggunakan Octave ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas yang harus diselesaikan per orang nanti untuk yang topik ini ya. Nah, definisi dan tujuan dari distribusi mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategorinya. Ya, jadi kalau kita nanti akan punya data yang sangat banyak, ya, supaya saya bisa mendeskripsikan data ini, maka data-data yang banyak itu harus kita kategorikan, kita kelompokkan dulu ke dalam beberapa jenis kategori. Nah, setiap kategori atau setiap kelas itu akan punya nilai nanti atau akan punya jumlah, di mana masing-masing akan berbeda atau sama antara satu kategori dengan kategori lainnya ya. Nah, setiap data bisa juga sebetulnya ditempatkan dalam dua kategori berbeda, tapi ini biasanya sangat dihindari ya, karena nanti itu menjadi data yang redundan istilahnya ya. Jadi satu data sedapat mungkin harus masuk dalam satu kategori. Ya. Nah, kemudian pengelompokan data menjadi tabulasi data memakai kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Jadi yang dimaksud dengan frekuensi di sini ada kemunculannya ya, berapa banyak kemunculannya dalam kelas-kelas tersebut. Ya. Susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, itu kita istilahkan sebagai distribusi frekuensi. Ya, jadi susunan data berdasarkan kelas-kelas interval tertentu atau kategori tertentu dalam sebuah daftar atau list. Ya. Nah, dari distribusi frekuensi itu bisa diperoleh keterangan atau gambar sederhana dan sistematis tentang data tersebut. Ya, jadi kalau kita tadinya data itu morat-marit dalam bentuk yang sangat random, begitu sudah kamu distribusikan berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam bentuk tabel-tabel berdasarkan kategori tadi, maka ini akan lebih mudah dibaca nanti data-data itu. Itu maksudnya ya, kita membangun distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu ada dua macam, kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu pembagian kelasnya berdasarkan kategori tertentu. Dan biasanya untuk kualitatif itu banyak digunakan untuk data-data yang berskala nominal. Nah, kemarin sudah belajar ya, skala dari data itu macam-macam ya. Ada ordinal, ada nominal, ada data kerat lintang, dan sebagainya. Nah, kualitatif itu data skala nominal. Ya, dan biasanya berdasarkan kategori tertentu. Sedangkan yang kuantitatif itu berdasarkan jumlah tertentu dan terdiri dari kategori bisa tunggal, bisa berkelompok. Ini ya, kuantitatif. Oke, sekarang kita lebih detail ke dua jenis distribusi tadi ya, distribusi frekuensi tadi ya. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kualitatif. Tadi diurutkan atau disusun datanya berdasarkan kualitasnya. Ya, kadang disebut juga sebagai distribusi frekuensi kategori. Ya. Skala pengukuran yang dipergunakan untuk data kualitatif adalah bisa nominal, bisa ordinal. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh distribusi fungsi kualitatif yang kita tabelkan. Ya. Ini yang pertama, yang kiri ini adalah tabel nilai. Ya. Kamu sudah sangat familiar ya dengan nilai-nilai per mata kuliah. Ya. Itu kan ada kelas-kelasnya ya. Jadi itu dari sekian sampai sekian itu kategorinya A, sekian sampai sekian kategorinya AB dan sebagainya. Kemudian nilai kategori ini A itu punya nilai 4, AB punya nilai 3,5 dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu sebetulnya dari A, AB, B itu kan dia punya kelas sendiri ini ya. Rentangnya kan ada dari sekian sampai sekian itu masuk golongan B, sekian sampai sekian punya golongan BC gitu ya. Lah nanti dari A, A, B, B ini dikonversikan menjadi nilai kategori. Jadi kalau
kamu tadi itu nilai 95 masuk kelas A, maka nilai kategorinya adalah 4. Nah, nilai 4 ini atau 3,5 ini yang menjadi nilai IPS atau IP kamu. Ya, ini kita sebut sebagai distribusi frekuensi kualitatif. Nah, sekarang kita juga bisa lihat di Biro Pusat Statistik di sini itu ada distribusi tamatan ini pada tahun 2012 ya. Dalam 1 tahun pada saat sensus penduduk itu kalau sensusnya berdasarkan pendidikan ya, didapatkan bahwa yang tidak bersekolah adalah 6,11 juta. Yang tidak tamat SD sekolah tapi hanya sampai SD aja 14,3 juta. Dan seterusnya yang SMA sederajat itu adalah sekitar 30,91 juta. Itu di tahun 2012. Nanti di tahun 2013 ada sensus lagi, dihitung lagi. Nah, kita lihat ini di sini ini kategorinya ya. Belum sekolah, tidak tamat SD, SD sederajat dan seterusnya. Ini kategorinya. Kemudian ini jumlahnya. Ya, bedanya apa ini sama ini? Kalau ini tadi di sisi nominalnya, ini di sisi ordinalnya. Ya, tapi kita masukkan dia sebagai distribusi frekuensi kualitatif. Kebalik saya yang sebelah kiri, sorry tadi saya ngelamun. Sebelah sini adalah ordinalnya, yang ini nominal ya, sesuai dengan jumlah yang dihitung. Ya, ini nominalnya, yang ini ordinalnya, dan semuanya masuk distribusi frekuensi kualitatif. Ya, bagaimana kita menyusun tabel distribusi frekuensi kualitatif ini? Yang pertama adalah harus kita tentukan dulu kategorinya, ya, atau kelasnya. Kita membagi berapa kelas, ya. Nah, setiap kelas itu ada interval nanti. Jadi ring sekian sampai sekian itu kelas 1, ring sekian sampai sekian kelas 2, dan seterusnya, yaitu interval-intervalnya. Sama seperti tadi kamu membagi nilai mata kuliah tadi, sekian sampai sekian, ringnya A, sekian, ya, sekian sampai sekian A, dan seterusnya. Nah, itu adalah kelas atau intervalnya. Kemudian kedua adalah yang masuk di dalam kelas itu ada berapa sekarang? Ya, ini kita masuk nominal ya. Jadi setelah kita tentukan kelas-kelas, data-data yang berada di dalam ring itu sekarang kita hitung jumlahnya ada berapa di setiap kelasnya. Jadi kita tidak memandang angkanya dari data itu, tapi berapa kali data yang hampir sama atau data yang berada di dalam kelompok itu disebutkan. Nah, itu yang kita sebut sebagai frekuensi kemunculannya. Ini kita menghitung frekuensinya. Kemudian dari situ kita juga bisa menghitung prosentase datanya. Ya, yang muncul di situ itu adalah kalau misalkan dari 100 data yang muncul di ring ini itu ada 10 data. Jadi kalau 10 itu adalah sama dengan F, ya, sedangkan total dari 100 itu adalah N, maka kita bisa menyatakan yang ada di dalam kelas itu sebanyak F per N kali 100%. Nah, itu kalau kita mau menyebutkan prosentase kemunculannya. Baru kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Ya, itu nanti ada kita membuat sendiri untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, ini sekarang yang kuantitatif. Ya, kalau yang kualitatif disebut sebagai distribusi frekuensi kategori. Sekarang kalau kuantitatif ini kita sebut juga sebagai distribusi frekuensi kelompok. Ya. Nah, skala pengukuran untuk data kuantitatif adalah interval dan rasio. Ya, kemarin sudah belajar ya, ada yang interval, skala interval, ada yang skala rasio. Jika jangkauan atau ringnya antar kelasnya itu terlalu besar, maka data itu harus dikelompokkan penyebarannya ke dalam kelas atau interval tertentu. Ya, jadi kalau ring dari dalam satu kelas itu sangat lebar, ya nanti datanya akan menggerombol di kelas itu saja, karena itu nanti harus dipisah-pisah menjadi kelas-kelas yang lebih kecil. Ya. Nah, sekarang kita
kita lihat bagaimana kalau kita menyebutkan tabel distribusi frekuensi kuantitatif. Nah, tadi kita cuma melihatnya sebagai ring nilai A, B, AB, BC, C, dan sebagainya ya. Sekarang ini dalam satu mata kuliah ya, nilai yang diberikan oleh dosen itu antara 0 sampai 100. Nah, kemudian dosen ini akan membuat tabel distribusi frekuensi dari mata kuliahnya dia berdasarkan nilai yang didapatkan oleh mahasiswanya. Nah, kemudian dia kan sudah membuat nilainya tadi ya, setiap orang itu akan punya nilai sendiri-sendiri. Oke, kemudian dibuatkan kelasnya sama dia. Dari 0 sampai 100 dilakukanlah pembagian menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kelas. Ya, dari 10 kelas itu masing-masing punya panjang interval 10, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan seterusnya. Nah, sehingga dia total sekarang ada 10 kelas dengan panjang intervalnya adalah 10. Nah, kemudian dia tinggal melihat dari 30 anak yang sudah dinilai tadi misalkan ya, itu ada berapa yang nilainya itu di antara 1 sampai 10. Oh, misalkan nggak ada. Oke, 0 berarti. Ada berapa anak yang nilainya antara 11 sampai 20? Oh, ada, kebetulan ada satu anak nilainya 15. Masukkan di sini 1. Kemudian 21 sampai 30 juga 1. 31 sampai 40 ada 5 orang. Ada 2 yang nilainya 40, ada 2 lagi yang nilainya 35, ada 1 yang nilainya misalkan 33. Oke, totalnya 5. Dan seterusnya. Ini adalah jumlah total nanti. Ya, kan didistribusikan sama dosennya tadi di masing-masing kelompok nilainya tadi toh. Ya, dia akan mendapatkan distribusi frekuensi kemunculan yang berbeda-beda di setiap interval. Nah, ini bisa contoh salah satu contoh distribusi frekuensi kuantitatif skala interval tadi dia ya. Kemudian ada juga yang modelnya seperti ini. Berdasarkan skala golongan umur, kita akan mengelompokkan jam kerja di tahun 2018 di bulan Februari. Ya. Nah, ini ada 0, 1 sampai 4, 5 sampai 9. Ini adalah jam kerja per harinya. Ya, kita lihat di sini. Jam kerja dalam 1 bulan, ya. Jam kerja dalam 1 bulan karena kita melihatnya di bulan Februari ya. Nah, sekarang ada berapa orang yang jam kerjanya antara 1 sampai 4 jam saja dalam 1 bulan? Ada berapa orang yang jam kerjanya antara 5 sampai 9 jam saja dalam 1 bulan? Sampai yang terakhir adalah ada lebih dari 75 jam dalam 1 bulan. Kemudian ini dikelompokkan antara 15 sampai 19, 20 sampai 24 dan seterusnya. Ini sampai 60. Ya, usia 60 ini adalah usia-usia produktif ya, yang dia kelompokkan berdasarkan batasan usia. Kemudian yang ke sana itu adalah jumlah jamnya dalam 1 bulan. Ya, ini kita bisa melihat ini juga kuantitatif. Ya, jadi ini jumlah orangnya yang dari kelompok usia ini sekian sampai sekian ya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa nilainya koma? Ya karena yang diambil adalah rasio ini. Bukan, ini total bukan, total jumlah orang sekian ratus ribu ya. Jadi misalkan orang yang bekerja antara 1 sampai 4 jam per hari ya, itu sekitar 113 orang, 978 kalau kelompok usia antara 25 sampai 29. Nah, kalau kelompok usianya semakin tinggi ya, ternyata dia juga ada yang membesar tapi ada juga yang mengecil. Ya, ini bisa aja sampai 1 sampai 4 jam itu kenapa di kelompok usia 60 tahun ke atas itu sangat besar ya karena kerjanya dari rumah. Ya. Nah, mungkin ini kan 2018, bisa jadi untuk yang tahun ini itu beda lagi ya. Bisa jadi ini semuanya sama nanti karena semuanya bekerja dari rumah. Ya, dan bekerjanya kan tidak harus 20 dalam 1 bulan itu banyak begitu ya. Ya, kita bisa mendapatkan nilai yang berbeda juga. Nah, intinya pokoknya ini modelnya adalah distribusi frekuensi kuantitatif.
ya. Nah, kemudian sekarang kita mulai melakukan cara bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, ya. Yang pertama adalah kalau ini kita mau nyusun dalam distribusi frekuensi kelompok, ya, kita harus kenal istilah batas atas, batas bawah, kemudian panjang kelas, nilai tengah kelas, dan frekuensi. Ya, jadi kalau kita sebut kuantitatif distribusi kelompok, berarti yang kita hitung itu adalah satu kelompok data, ya, data yang berasal dalam satu kelompok. Jadi tidak persatuan hitungnya, ya. Nah, jadi batas bawah itu adalah jangkauan terendah atau ring terendah dari sebuah kelas. Batas atas ring tertinggi dari sebuah kelas. Panjang kelas itu lebar dari interval kelas, ya, lebar dari ringnya kelas. Ya, kita sebut P di sini. Nilai tengah kelas, ya, nilai yang di tengah-tengah antara batas atas dan batas bawah. Ya, batas atas dan batas bawah dibagi dua. Frekuensi itu banyaknya kemunculan dalam setiap kelas. Jadi kalau ada nilai seperti ini, ya, ini batas bawahnya adalah 10, batas atasnya 19, panjang intervalnya kita ngitungnya mulai 10, ya. 10, 11, 12, 13, 14, sampai 19. Ada 10 P-nya. Ya. Kemudian nilai tengahnya, ya, setengah dari 10 plus 19 dibagi 2. Ya. Kemudian frekuensi kemunculannya dalam kelas itu adalah sejumlah ini. Nah, ini ya. Ini maksudnya istilah-istilah yang akan kita pakai nanti untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke. Tuh, namanya kok tidak muncul ya. Alah. Ya, oke. Nah, ini kuantitatifnya begini. Bagaimana cara kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi kuantitatif jika kita punya data yang random, banyak sekali. Maka yang perlu kamu lakukan pertama adalah kamu susun data-data tersebut dari terkecil sampai terbesar. Ya, kita sort dulu istilahnya ya, kalau di program itu kita sort dari terkecil sampai terbesar data-datanya. Meskipun di situ nanti ada beberapa angka yang berulang, ya tetap kita susun itu ya, sejumlah datanya tadi. Nah, kemudian dari situ kita hitung berapa jangkauan datanya. Jangkauan datanya R-nya itu adalah nilai data terbesar kita kurangi dengan nilai data terkecil. Kita akan mempunyai nilai R nanti. Kemudian berikutnya adalah kita menghitung nanti dalam sekian data itu saya akan menghasilkan berapa kelas. Ya, jadi tadi itu contohnya misalkan kayak nilainya 30 mahasiswa tadi, jangkauannya itu muridnya itu punya nilai antara nilai terendah itu adalah 5, nilai tertinggi 100 misalkan. Maka R-nya di situ adalah selisih dari 100 dikurangi 5. Jadi R-nya adalah 95. Kemudian dari situ saya akan membagi nilai-nilai itu menjadi berapa kelas. Ya. Ini dinyatakan dalam K, di mana jumlah K ini adalah jumlah kelasnya ya. K adalah sama dengan 1 ditambah 10 per 3 log N. N ini adalah banyaknya data. Satu ditambah 10 per 3 log 30. Nah, kamu nanti akan ketemu berapa datanya itu ya. Itu jumlah K-nya. Kita bulatkan nanti. Ya. Kemudian setelah itu kita bagi ring data itu atau interval data itu berdasarkan banyaknya kelas yang sudah kita dapatkan tadi dan ukuran atau jangkauan dari seluruh datanya tadi. Yaitu P adalah sama dengan R dibagi K. Oke. Nah, kita sudah dapat panjang interval dari setiap kelasnya. Ya. Nah, kemudian tentukan ujung bawah kelas pertama. Nah, tadi kita sudah dapetin, oh ternyata nanti misalkan ada 5 kelas. 5 kelas panjangnya berapa? Masing-masing kelas itu punya lebar berapa? Sorry, P ini adalah lebar kelas ya.
Lebar kelasnya misalkan adalah 10. Ada 5 kelas, ya, 5 baris nanti tampilnya, di mana setiap baris itu punya lebar 10 misalkan begitu ya, berdasarkan hitungan yang 1 sampai 4 tadi. Nah, kemudian batas teratasnya atau batas yang terkecilnya berapa? Itu adalah ujung bawah kelas pertama. Ya, itu adalah data terkecilnya. Nah, batas bawah kelas pertama itu tadi adalah ujung bawah dikurangi setengah kali SPT. SPT itu apa tadi? Kemudian batas atas kelas pertama itu adalah batas bawah ditambah panjang intervalnya, ya, atau lebar dari kelasnya tadi. Nah, ujung atasnya itu juga batas atas dikurangi dengan setengah SPT. Nah, setelah itu kita akan daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas di setiap ujung kelas sebelumnya. Nah, kita coba ya. Nih, ada nggak contohnya ini? Perhitungan masing-masing nilai itu akan masuk di kelas yang mana. Ini ya, memasukkan nilai di masing-masing kelas. Kita juga bisa menggunakan turus atau teli. Teli itu kayak kamu kalau biasanya jadi panitianya KPPU ya, kalau ada pilwali ya, kamu jadi panitia yang bagian yang ada di papan tulis, kemudian nyontrengi Pak ini satu, Pak yang sama satu lagi, dan sebagainya. Kemudian setiap kelipatan 5 di garis satu menjadi satu batang, itu kita sebut sebagai teli ya. Nah, kemudian jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah ada hasilnya. Ya, apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan. Harus dilihat ya, karena totalnya kan harus sama. Kalau kamu ngamati ada 30 data yang akan kamu jadikan tabel distribusi frekuensi, maka ya harus ada 30 nanti kalau di total. Kalau kurang ya berarti ada yang belum kamu masukkan di dalam tabel distribusi frekuensi tadi. Nah, ini contohnya yang paling gampang seperti ini ya. Pada periode bulan Januari selama 30 hari itu adalah sebagai berikut. Ingat, datanya ada 30 hari. Ini setiap hari ini pengunjungnya. Ya. Nah, namanya setiap hari kan bisa random dia ya. Kadang ada banyak, kadang sedikit, kadang biasa, sedang, kadang sedikit lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita total, ini ada 30 data, karena ada 30 hari yang diambil. Tidak teratur ini menjadi tabel data distribusi frekuensi. Ya, tadi cara yang pertama adalah kita harus urutkan dulu data ini dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, ini ya, kita urutkan. Tadi datanya ada 5, ada angka 5 ya. 5, kemudian setelah 5 ada 6, muncul 6 lagi, ya. 7, ada enggak 7? Ada 7 ya, 7 ya, dan seterusnya. Kita urutkan dia ya sampai akhirnya ini terkecil, ini yang terbesarnya. Yang terbesarnya adalah 16 kali 16 pengunjung dalam satu hari. Dan setelah itu kita cari R-nya. R adalah, ini adalah ring data ya, R-nya ya, bukan interval kelas tapi ring data total, yaitu data terendah, data tertinggi ya. Jadi data tertinggi dikurangi data terendah, itu adalah ringnya, ketemu 11. Nah, kita nyari banyaknya kelas. K itu adalah sama dengan 1 plus 10 per 3 log 30, karena ada 30 data tadi kan, sekitar 5,87. Ini kita bulatkan ke 6 ya. Tadi R dibagi dengan K ya, 11 dibagi dengan 6, nah sekitar 2 panjang datanya. Jadi kalau yang ada angka-angka ini silahkan dibulatkan. Sebaiknya pembulatannya ke atas ya, jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti data terakhir itu nggak dapat kelas nanti.
Ya. Kemudian kita mulai susun. Ujung bawah kelas pertama adalah R yang terkecil tadi 5. Batas bawah kelas pertama adalah 5 dikurangi setengah tadi ya. Setengah. 5 dikurangi setengah jadi 4,5. Ya, kemudian batas pertama adalah tadi batas ke atasnya adalah 4,5 ditambah panjang data ya. Panjang datanya adalah 2 jadi menjadi 2,5. Nah, ini saya harus membuat oret-oret ini ya. Sampai di sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Silakan ya. Mau tanya. Oke, siapa dulu ini? Wisnu. Oke, silakan. Ini Bu, berarti kan soal pembulatannya ya. Nah itu berarti pembulatannya bilangan di belakang komanya. Iya, tapi sebaiknya bulatkan ke atas ya, Wisnu. Jadi meskipun di belakang komanya, iya, meskipun di belakang komanya nanti misalkan 1,2, biasanya kan kita bulatkan ke bawah itu. Iya. Baiknya ke atas untuk amannya. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih. Iya, soalnya kalau kita bulatkan ke bawah tadi yang saya sampaikan, nanti yang data terakhir itu bisa tidak dapat kelas. Jadi kelas yang terakhir itu habis karena panjang datanya sudah ditentukan kan. Nah, jadi untuk amannya memang sebaiknya dibulatkan ke atas. Nah, coba ya. Saya cek. Sudah Bu. Ya, oke ya. Jadi tadi kita punya data tadi yang terkecil itu DA-nya tadi sama dengan 5. Kemudian tadi ringnya itu adalah sama dengan 16 dikurangi 5 ya, 11. 16 ini tadi yang tertinggi tadi ada di data itu. Kemudian K-nya itu panjang, ini adalah kelas ya, jumlah kelas. Itu adalah berapa tadi?
Ya, K-nya itu adalah tadi 1 plus 10/3 log N. Ya. 1 plus 10/3 log 30. Itu adalah sekitar 6 ya. Kemudian panjang intervalnya itu adalah R per K. 11 dibagi 6 sekitar 2. Nah, itu kita punya, jadi kita bisa bikin tabelnya nanti begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kelas ya. Kemudian tinggal intervalnya nanti. Panjang 2. Nah, yang terendah itu adalah sama dengan 5. Jadi 5 itu ada di sini nanti. 5 sampai 6. Ya kan? Karena NP-nya 2 kan? 5, 6. 7 sampai 8. 9 sampai 10. 11 sampai 12. 13 sampai 14. 15 sampai 16. Ini ya. Ini adalah kelas kita, sudah. Oke. Jadi tahunya dari mana? Ini P-nya sama dengan 2. Ini tadi kita hitung 5, 6 itu adalah 2. Ya, interval antara 5, 6. 7, 8 juga 2. Nah, kelasnya tadi sebanyak 6 dari mana? Karena kita tadi membuat K sama dengan 1 plus 10/3 log 30. Ya, sekitar 6 ini. Jadi ini ada 6 buah kelas. Ringnya tadi antara 5 sampai 16. Ya. Kemudian sekarang kita masukkan frekuensi kemunculannya. Nah, yang muncul dari 5 sampai 6 itu ada berapa angka? Ya, berapa kali dia muncul? Coba saya lihat datanya yang sudah saya susun tadi. Saya lihat ya. Coba didiktekan saya datanya, karena saya nggak bisa lihat di ini saya. Berapa aja tadi datanya? Didiktekannya, jangan pakai teks. Saya nggak bisa baca teksnya soalnya ini lagi tertutup. Ada yang bisa? 5. 6-nya berapa kali? Ya, silakan mikrofonnya dipakai. Ya, 5 sampai 6. Ini Bu. 6-nya berapa kali? 5 Bu. 6-nya 5 kali? Oh, 6 ya. 6-nya 4 Bu. 6-nya 4. Oke. 5-nya ya, 5-nya 1 sudah. 5-nya 1. Terus 7? 7-nya 3. 7-nya 3. Oke. 8-nya 3. 8-nya 3. 9-nya 3. 9-nya 3. 10-nya 2. 10-nya 2. 11-nya 2. 11-nya 2. 12-nya 5. 5. Iya Bu, 5. 12. 12-nya 5. 5, oke. 13-nya 3. 13-nya 3. 14-nya 3. 14, 3. 16, 1. 16, 1. Oke, ini 1, coba di total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya, benar ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan yang ring antara 5 dan 6, berarti angka ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data yang masuk di sini. Ya, 78 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10 ada 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13, 14 ada 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 15, 16 ada 1. Ini kalau kita total harusnya ini sama dengan 30. Sesuai dengan N. Jumlah datanya. 11 tambah 5,
16 tambah 7, 23 tambah 7, ya benar, 30 ya. Nah ini tabelnya sudah. Ini adalah tabel distribusi frekuensi kelompok tadi ya, dimana saya sudah memasukkan data-data ini ke dalam tabel distribusi frekuensinya ini. Ini adalah kelasnya, dan ini adalah frekuensi kemunculan masing-masing kelas. Jadi sekali lagi yang masuk angka ini itu bukan angkanya ini ya, tapi jumlah angka-angka ini sering muncul. Itu disebut ya frekuensi kemunculan. Jadi sekali lagi saya nulis angka 5, ini bukan angka 5 yang ini ya, tapi jumlahnya ini sebanyak 5 buah. Ya, gitu ya, paham ya? Nah, coba sekarang saya switch lagi. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ya, Rahmat Albasyi mau nanyain? Belum, oke. Oke, sekarang tadi sudah dikatakan bahwa ujung bawah kelasnya adalah 5, kemudian batas bawahnya 4,5, ya, maka dia batas atas dan batas bawahnya 6,5. Tapi ini kita langsung aja masukkan distribusi frekuensinya seperti ini, lebih enak, ya. Oke, kita boleh mengabaikan ini, ya. Sekarang yang berikutnya adalah bagaimana kalau sekarang kita menyebutnya sebagai rasio. Kalau tadi kan ini frekuensi kemunculannya. Ya, sekarang kalau rasionya berarti angka ini kita bagikan dengan jumlah totalnya ya. Jadi setiap F ini saya bagi dengan 30. Saya mendapatkan 5/30, 6/30, 5/30, 7/30, dan seterusnya. Maka ini kita sebut sebagai frekuensi relatifnya. Ya, kalau kita menghitung rasionya. Sedangkan prosentasenya ya berarti 5/30-nya kali 100%. Ya, 6/30 kali 100%, sehingga total ini nanti adalah 100%. Ya, ya, maka di sini dikatakan bahwa itu tadi kalau yang pertama ini adalah frekuensi kemunculan biasa, ini frekuensi relatif. Ya, nah tabel distribusi frekuensi relatif itu merupakan tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ya, tujuannya adalah untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna. Terutama nanti kalau kamu mau mendeskripsikan ini dalam bentuk tabel pie chart ya, atau tabel lingkaran itu kan biasanya dia prosentase kan yang ditampilkan. Nah, kita bisa mengubah dari nilai frekuensi ini menjadi frekuensi relatif supaya bisa ditabelkan dalam bentuk tabel pie chart tadi. Tapi kalau kita maunya hanya interval ini, nanti larinya ke histogram ya. Nah, besar frekuensi relatif adalah frekuensi absolut. Ya, setiap kelas dibagi dengan total frekuensi dikalikan dengan 100%. Ini frekuensi absolutnya. Masing-masing bagi dengan total frekuensi dikalikan 100%. Nah, ini adalah frekuensi relatifnya. Jadi yang dimaksud dengan relatif adalah misalkan begini. Interval 5-6 jumlahnya ada 5 nilai. 5 nilai itu relatif terhadap berapa? Terhadap 30. Ya. Yang interval antara 78, nilai yang antara 78 tadi sejumlah berapa? Sejumlah 6. 6 terhadap relatif terhadap 30. Nah, itu maksudnya relatif itu ya. Relatif terhadap apa gitu ya. Nah, kemudian kalau kumulatif, nah, tadi sudah ada frekuensi absolut, ada frekuensi relatif, ini ada frekuensi kumulatif. Nih, istilah-istilahnya yang perlu kamu kenal dulu ya. Frekuensi kumulatif kelas tertentu. Ya, jadi dia diambilnya dengan cara menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu. Ya, atau juga bisa mengurangkan karena nanti ada frekuensi kumulatif yang naik, ada yang turun. Ya. Jadi
frekuensi kumulatif naik itu disebut sebagai frekuensi kumulatif lebih dari, sedangkan kalau yang turun itu kurang dari. Ini ya. Nah, sekarang kita tinjau istilah itu tadi, frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Nah, seperti ini.